Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wa da'a bi da'watihi واقتفى أثره واتبع سنته وجاهد جهاد الدين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Walhamdulillah rabbil alamin. Kaum muslimin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan mitra muslim semuanya yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan yang luar biasa yang dikaruniakan Allah Ta'ala kepada kita semuanya, bahwa kita diberikan kesempatan untuk berada di majelis yang mulia ini, majelis yang penuh barakah di Bait min Buyutillah, rumah Allah Ta'ala, di masjid, dan insya Allah dalam rangka untuk menambah ilmu, iman, amal, takwa kita, di samping juga silaturahim dan ukhuwah kita, kedekatan kita, dan juga tentu ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Di antara kenikmatan yang wajib kita syukuri dan kesyukuran yang sesungguhnya adalah bahwa Allah Ta'ala memberikan kesempatan yang tidak ternilai bagi kita semuanya untuk bertemu kembali untuk yang kesekian kalinya dengan bulan Dzulhijjah. Kita sudah melewati 3 hari. Malam ini sudah malam yang keempat dari bulan Dzulhijjah. Itu artinya bahwa kita sedang berada di hari-hari termulia. 10 hari pertama Dzulhijjah ini merupakan hari-hari termulia di mana amal ibadah di dalamnya, apapun amal itu berdasarkan hadis Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mungkin sudah banyak disampaikan oleh para ustadz. Itu amal ibadah apapun yang kita lakukan di hari-hari ini itu bisa mengungguli orang yang mati syahid. Sehingga para ulama ada yang sampai mengatakan bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih mulia daripada 10 malam terakhir Ramadan. Meskipun kemudian ada yang memadukan, dan ini yang lebih baik, untuk waktu malamnya 10 malam terakhir Ramadan itu lebih mulia, lebih utama daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Adapun untuk waktu siangnya, maka 10 hari pertama Dzulhijjah lebih mulia daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk waktu siangnya. Nah, ini tentu harus kita optimalkan, kita manfaatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, dan kita berusaha untuk melakukan berbagai amal kebaikan, dan salah satu yang insya Allah akan kita laksanakan bagi yang berkeleluasaan dan mampu adalah ibadah berkurban pada saatnya nanti. Nah, ini yang insya Allah nanti menjadi tema kita. Judul kurban bukan sedekah daging. Ini bukan dimaksudkan untuk menafikan. Bukan berarti kita ingin menafikan, daging kurban tidak boleh disedekahkan, atau pekorban tidak boleh berniat nanti mensedekahkan dagingnya kepada si A, si B, si C. Bukan itu. Dalam kurban ada sedekah daging, ada aspek sosial dengan kita berbagi. Tapi yang ingin saya ingatkan di sini adalah, kalau sampai kurban ini disikapi sebagai sebatas sedekah daging, pertama itu salah. Karena sama saja dengan ketika kita sholat. Mengapa sholat? Karena saya dengan sholat itu sehat. Sehingga ketika mengapa sholat? Untuk supaya saya sehat. Kesehatan kita dapatkan dengan sholat.
dengan puasa, dengan haji. Tapi bukan untuk itu kita melakukan puasa, sholat, dan haji. Ini gambarannya. Kita ada aspek sosial dari ibadah kurban, tapi kalau niat utama kita dalam berkorban itu pertama adalah untuk sekedar berbagi daging, itu sudah ada pergeseran. Karena berarti nanti nuansa ibadah ritualnya akan tertutupi dan lama-lama akan hilang. Yang kedua adalah akan banyak konsekuensi. Ketika pekurban memahami, oh ini pokoknya nanti untuk saya bagi. Saya ingin bersedekah daging. Panitia pekurban memahami juga seperti itu. Bagaimana saya mengurus kurban ini untuk supaya bisa saya bagi nanti. Fokusnya supaya bagi. Lembaga-lembaga sosial yang biasanya kan las ya, lembaga ambil zakat, kalau sudah dekat Idul Kurban, Idul Adha, itu menjadi lembaga ambil kurban. Jadi gitu. Artinya ngurus kurban dan menerima amanat kurban masyarakat. Kalau yang dilihat ini adalah hanya aspek sosialnya, yang penting saya terima amanat hewan kurban untuk saya bagi. Fokusnya untuk dibagi. Akan sangat banyak syarat-syarat keabsahan dan kesempurnaan pelaksanaan ibadah kurban akan terabaikan dan mungkin tertinggalkan, yang minimal kurban itu menjadi tidak sempurna, bahkan tidak jarang sampai bahkan tidak sah. Mengapa? Kalau untuk sekedar berbagi, yang penting dagingnya halal. Nah, di sini nanti kaitannya bahwa dalam Islam sembelihan itu ada dua, yang disebut adz-dzabaih. Ada dua jenis, ada dua macam sembelihan. Ada dzabaih zakah, sembelihan penghalalan. Hewan disembelih sekedar supaya halal dikonsumsi, halal dimakan, halal dibagi, halal dijual. Itu syaratnya sederhana, cuma 3. Yang pertama adalah hewan yang disembelih itu termasuk yang halal dimakan, tidak termasuk yang haram. Dan itu banyak jenisnya. Yang kedua, penyembelihnya muslim. Dan yang ketiga, saat menyembelih menyebut asma Allah, minimal bismillah. Itu sudah sah, halal. Babnya hewan ini disembelih halal atau haram. Sederhana sekali dan sudah. Yang kedua, dzabaih yang kedua, dan ini yang kita bahas, dzabaih nusuk wa ibadah. Sembelihan ibadah ritual. Tentu di sini juga ada masalah halal haram. Itu udah otomatis. Tapi yang terpenting ketika kita bahas sembelihan ibadah ritual itu adalah bukan hanya halal haramnya, tapi sah atau tidak sahnya. Rasulullah SAW pada saat beliau salat id, khutbah atau bahkan salat, selesai salat langsung beliau menyaksikan ada 1 ekor kambing yang sudah ini menggelepar, tersembelih sebelum sholat dilaksanakan. Nabi mengatakan, siapa yang beli ini? Mungkin ada yang mengatakan, oh saya. Kalau niat kamu kurban, maka sembelihlah hewan lain sebagai ganti setelah ini. Yang ini tidak sah, tapi apakah haram? Tidak, halal. Dimakan, dibagi, dihadiahkan. Tapi sekedar sedekah biasa, tidak sah sebagai kurban, karena syarat ibadah tidak terpenuhi. Ada kambing yang Masya Allah gemuk sekali, sempurna sekali, jadi besar sekali. Atau juga sapi
Masya Allah. Secara fisik dan mungkin juga beratnya, Masya Allah. Kalau untuk dibagi, luar biasa. Tapi kambing itu, ini untuk yang kambing Jawa ya, yang mais. Itu ternyata usut punya usut, dilihat di akte kelahirannya, itu umurnya baru 10 bulan. Tapi karena pemiliknya diruawat betul, itu Masya Allah, bagus sekali, sehat sekali dan besar sekali. Kalau disembelih Masya Allah, itu banyak yang akan bisa kebagian. Tapi kalau itu dibeli oleh pekurban terus disembelih, halal dan luar biasa menggembirakan kaum muslimin, tapi tidak sah. Mengapa? Usianya, umurnya belum cukup. Ini bukan syarat halal tidak halalnya, ini syarat ibadah. Atau sapi baru 1 tahun 10 bulan. Karena sapi syaratnya minimal 2 tahun penuh sempurna. Nah, itu banyak yang lainnya seperti itu. Ketika kita membahas tentang sembelihan ibadah, yang kita bahas adalah sah atau tidak sah dan syaratnya Masya Allah. Sederet, nanti kita sebutkan sebagiannya. Nah, yang lebih berbahaya lagi dalam masalah sembelihan ibadah itu babnya adalah tauhid atau syirik. Coba perhatikan dalam surat Al-Kautsar yang tadi dikutip oleh Ustadz Hasan, yang kita hafal semuanya, Allah Ta'ala menyebutkan perintah menyembelih. Ini bukan menyembelih ayam, bukan menyembelih angsa, menyembelih apa saja yang kita seharian itu, tidak. Ini wanhar nahra ibadah. Jadi nahra udhiyah atau nahra hadyu, itu sembelihan ibadah ritual. Itu digandengkan dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya memberikan kesan seakan-akan nilai nahar sebagai sebuah ibadah itu sejajar dengan sholat. Dalam surat Al-An'am juga ayat 162, saya kira juga kita banyak menghafalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-ayah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Untuk nusuki memang ada beberapa tafsir, tapi salah satu tafsir itu adalah ibadah sembelihanku. Dan hidupku dan matiku semuanya aku peruntukkan untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, ibadah yang disebutkan digandengkan dengan salat itu juga nusuki adalah ibadah sembelihan. Dan sembelihan sebagai sebuah ibadah ini merupakan salah satu syariat ibadah yang paling tua sejak zaman Nabi Adam, dan di semua agama ada. Dalam sembelihan ibadah itu di dalam Islam hanya ada 3 macam. Yang pertama adalah kurban, udhiyah atau adhahi, yang insya Allah akan kita laksanakan beberapa hari lagi pada hari raya kurban. Yang kedua akikah, itu sembelihan ibadah juga sama, hukumnya hampir sama dengan udhiyah kurban. Yang ketiga itu adalah sembelihan manasik haji, yang biasa disebut haji atau dam, tamattu, qiran atau jabr. Itu semuanya ibadah. Nah, kalau ada sembelihan yang diniatkan sebagai ritual di luar 3 jenis itu, maka di samping tidak sah, itu babnya adalah yang kedua, itu sunnah atau bid'ah. Bid'ah tidak ada tuntunannya, dan yang lebih berbahaya itu bisa syirik. Banyak di masyarakat kita sembelihan-sembelihan yang sebagai syarat bangun jembatan supaya selamat, kepala kerbonya ditanam di bawah jembatan itu, ini ibadah karena tidak ada tuntunannya dan pasti bukan untuk Allah, untuk selain Allah, itu syirik. Sembelihan sebagai syarat agar selamat
dalam membangun rumah. Ini syarat ya, syarat ritual persembahannya. Atau apapun dan banyak lagi yang lainnya. Saya dengar juga banyak hewan-hewan yang disembelih sebagai syarat yang niatnya untuk meredam semburan lumpur lapindo. Ini ritual ini. Bukan sembelihan biasa. Kalau untuk biasa kita makan, nggak urusan dengan lapindo, nggak urusan apapun. Tapi ini mungkin kambingnya atau kepalanya dilemparkan ke sana. Ini ritual. Itu masalah tauhid atau syirik di sini. Nah, di sini pentingnya kalau sampai kita salah menyikapi itu bisa banyak berakibat yang sangat besar. Nah, dari sini kemudian kita dalam memperhatikan tentang ini, tentang apa? Tentang sembelihan kurban ini harus kita lihat ini adalah sebagai ibadah, sebagai ritual. Singkat, dalam syariat kurban itu ada tiga aspek atau ada tiga dimensi. Ada dimensi ritual, ibadah, ada dimensi syiar, dan ada dimensi sosial. Dimensi sosial itu porsinya nomor 3. Lebih penting syiarnya. Dan yang terpenting itu esensi ibadah kurban itu adalah prosesi menyembelihnya. Sehingga kalau ada orang yang ingin kurban, terus tidak mau capek-capek beli kambing bau, beli sapi bau, langsung pergi ke pasar daging, beli daging 1 kintal daging sapi, 1 kintal daging kambing, diserahkan panitia, silakan bagi. Terpuji dia, dapat pahala. Tapi pahala sedekah daging, bukan pahala kurban. Karena esensi ibadah kurban di menyembelih hewan. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Ma'amila adamiyun atau ibnu adama min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam atau min iraqatid dam." Tidak ada satu amal pun yang dilakukan oleh seseorang pada hari raya kurban, pada hari raya penyembelihan yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada, perhatikan, maksudnya berkorban, tapi tekstual hadisnya adalah tidak ada amal yang lebih dicintai Allah Ta'ala pada hari itu kecuali mengalirkan darah. Ihraqid dam atau iraqatid dam, tekstualnya wanhar, nahar, bukan berbagi dagingnya. Perhatikan masalah berbagi daging, pemanfaatan daging itu efek, itu hikmah, bukan esensi atau tujuan utama. Sebagaimana kita sholat sehat, alhamdulillah, hikmah efek. Puasa kita sehat, hikmah efek. Berhaji dapat keuntungan banyak, hikmah efek. Tapi kalau kita melakukan ibadah semuanya untuk itu semuanya, rugi. Tidak benar. Nah, di sini kalau kita perhatikan, mengapa kita perlu tegaskan bahwa lihatlah kurban ini sebagai sebuah ibadah ritual persembahan kepada Allah Ta'ala. Sebagai bukti tauhid, deklarasi iman kepada Allah Ta'ala. Kalau di mana-mana ada sembelihan-sembelihan syirik, Islam sembelihannya tauhid. Dan itu hanya ada di kurban. Kita kurban tidak boleh di luar Idul Adha. Nah, untuk itu banyak ketentuan, syarat, rukun, wajib, sunnah yang harus kita perhatikan. Dan itu semuanya tidak ada dalam sembelihan biasa. Kalau kita perhatikan semua syarat yang berhubungan dengan ini, mayoritas syarat yang berhubungan dengan ibadah kurban, itu syarat-syarat yang terkait dengan status kurban sebagai nusuk wa ibadah, ritual ibadah. Bukan sekedar untuk kita manfaatkan dagingnya atau apapun.
Pertama, ini saya tidak sedang bahas aspek fikihnya ya. Jadi untuk menegaskan bahwa mayoritas syarat dalam ibadah kurban itu ritual sifatnya, spiritual sifatnya, untuk memastikan bahwa kurban ini pertama sah, yang kedua sempurna. Itu yang kita harapkan. Makanya ada syarat yang pertama jenis hewan kurbannya. Kalau sekedar untuk berbagi daging, ada berbagi daging. Itu apa saja, yang penting bukan termasuk yang haram dimakan. Itu bisa berbagi daging ayam, daging angsa, daging itik, daging apa saja. Yang jelas tidak termasuk yang diharamkan, itu bebas. Tapi untuk kurban hanya 3 jenis. Hanya 3 jenis. Yang pertama adalah unta, sapi. Para ulama menyebutkan kerbau itu salah satu jenis sapi. Itu boleh juga, tapi mungkin jarang ya yang melakukannya. Yang ketiga adalah kambing dengan 2 jenisnya. Ada yang disebut dengan dha'an, itu domba, atau yang biasa kita sebut dengan apa? Dengan apa itu? Jadi kibas ya, kambing kibas, dan maiz, itu kambing Jawa. Itu 2 jenisnya itu. Terus ada urutan. Kalau untuk korban itu urutannya, untuk kesempurnaannya, kalau ini untuk kesempurnaannya, yang terbaik itu adalah berkorban dengan unta, yang kedua dengan sapi, yang ketiga dengan dha'an, itu kambing kibas, yang keempat itu dengan kambing Jawa. Tapi untuk unta dan sapi, kalau seseorang berkorban 1 ekor untuk dia saja dan keluarganya. Tapi kalau patungan 7 orang, berkorban 1 kambing 1 orang, lebih baik daripada dia patungan dengan 1 sapi atau 1 unta 7 orang. Karena apa? Karena ketika 7 orang semuanya berkorban kambing, ritual ibadahnya nyembelihnya ada 7. Ritual ibadahnya nyembelih ada 7. Sementara kalau dengan 1 sapi atau unta itu hanya 1. Tapi kalau kita memperhatikan aspek dagingnya, banyakan unta Ustaz, banyakan sapi. Nah di sini. Jadi kalau kita melihatnya ini untuk nanti berbaginya, memang akan memilih sapi mungkin. Karena ternyata dagingnya lebih banyak. Tapi kalau aspek ibadahnya, itu lebih baikkan itu. Nah, ini dari jenis hewannya. Ada umurnya. Dalam hadis disebutkan, la tadhbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih dari bahimatil an'am yang 3 jenis tadi itu kecuali hewan musinnah. Para ulama menerjemahkan, mengartikan membatasi usia dan umurnya. Musinnah itu, kalau arti asalnya itu mungkin yang giginya lengkap ya, atau yang bergigi kalau kita terjemah. Tapi maksudnya para ulama mengatakan, sudah sepakat bahwa untuk unta itu genap 5 tahun. Untuk sapi 2 tahun sempurna, masuk tahun ketiga. Jadi untuk kambing Jawa itu 1 tahun sempurna, masuk tahun kedua. Nah kalau untuk kambing kibas, ini ada beberapa riwayat yang mengizinkan, dirukhsahkan kalau untuk kambing kibas itu boleh berumur 6 bulan, setengah tahun, yang biasa disebut dengan jadha'. Itu idbahu ajadha' min ad-dha'an. Itu ada perintah seperti itu, sehingga itu dibolehkan. Nah ini ada faktor umur. Jadi untuk kambing atau untuk sapi, jadi misalnya bahwa untuk kambing, kalau kita mau dibuat sate, saya kira ada sate cempe ya. Mungkin ada yang baru berumur 3 bulan. Banyak yang suka disembelih. Bahkan cempe baru usia 3 hari kalau tega, disembelih dengan syar'i, halal dimakan. Tapi kalau untuk kurban tidak sah. Jadi gitu. Nah, ada syarat umur. Ada syarat umur. Kemudian yang ketiga, misalnya ada syarat kriteria-kriteria. Jadi ada kriteria-kriteria. Kita biasanya, saya di Tuban, di rumah orang tua saya dulu, karena memelihara
ada ayam, ada apa itu, ada bebek, ada kambing juga. Itu ketika lagi ada penyakit itu terus tidak keburu untuk dijual. Ini kalau dibiarkan nunggu sampai besok kita jual, ini mungkin sudah mati. Langkahnya apa? Segera disembelih. Jadi sakit mungkin sudah mau mati, disembelih supaya halal dimakan nanti. Tapi kalau ada kambing sudah sakit terus, ini untuk kurban saja, tidak sah. Karena salah satu syarat hewan yang untuk kurban harus sehat. Dalam hadis disebutkan ada arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 jenis hewan, kondisi hewan maksudnya, itu yang tidak sah. Tidak sah, tidak boleh untuk kurban. Jadi dikatakan al-aura al-bayin awaruha. Jadi juling matanya, apalagi hanya matanya satu. Juling matanya dengan kejulingan yang mencolok. Itu pertama. Terus wal arja al-bayin arajuha. Yang pincang, nyata pincangnya. Ada kambing yang kakinya cuma 3. Yang satu mungkin hanya tinggal separuh. Kalau mau disate silakan. Sembelih dengan syar'i silakan. Tapi untuk kurban gak sah. Jadi gitu. Wal maridatu al-bayin maraduha. Sakit yang nyata sakitnya. Nyata kelihatan. Ada sekarang itu hewan kelihatan sehat setelah disembelih, itu ternyata hatinya rusak. Nggak tahu ada penyakit cacing atau apa. Nah, insya Allah kalau untuk itu masih sah. Karena tadi kita tidak tahu, luarnya sehat, tapi itu penyakit dalam yang tidak kita ketahui kecuali setelah disembelih, insya Allah masih sah. Karena yang dikriteriakan al-bayyin maraduha, nampak tentu secara lahiriah. Terus kemudian yang keempat adalah yang sangat kurus. Sangat kurus sekali, itu juga tidak boleh. Nah, ini ada syarat tentang ciri-cirinya. Itu seperti itu. Di antara syarat-syarat yang lainnya ada syarat waktu penyembelihan dan cara memperlakukan dan mengalokasikan serta memanfaatkan hasil sembelihan kurban. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti, yang semuanya itu untuk menegaskan bahwa kita harus melihat kurban ini sebagai ibadah ritual, bukan sekedar untuk berbagi dagingnya saja. Insya Allah. Baik. Itu. Subhanallah, ternyata memang di dalam ibadah kurban itu banyak tata cara yang harus kita perhatikan sehingga ritual dari penyembelihan ibadah kurban itu tidak menjadikan batal. Ada syarat-syarat yang tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Ustadz Ahmad Mudzaffar Jufri Emah. Ustadz, nanti kita akan lanjut kembali. Baik, kita jeda untuk menyimak adzan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Baik, Ustadz Mudzaffar, sebelum kita lanjut, kita ingin menggali lebih dalam. Tadi ada beberapa syarat hewan yang harus dipenuhi sehingga kurban yang kita laksanakan itu bernilai ibadah kurban, bukan hanya sedekah daging, begitu. Yeah. Kalau orang ingin sedekah daging, tinggal beli daging di pasar, tidak repot-repot menyembelih, tidak mungkin tidak perlu nunggu raya kurban. Ya, waktunya tidak terikat ya Ustaz, iya. Ya. Waktu dan tata caranya tidak terikat. Namun untuk ibadah kurban ini semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah batasan waktu Ustadz untuk ibadah kurban ini? Apakah hanya terbatas di misalkan setelah hari raya atau setelah sholat itu, atau ada beberapa masa kita masih diperbolehkan untuk berkurban? Bagaimana Ustadz? Sebagai penegasan bahwa kurban ini adalah merupakan ibadah ritual. Itu diantaranya adalah salah satu ciri ibadah ritual itu ada batas waktunya. Ada syarat terkait dengan waktu, kapannya. Jadi tidak diserahkan kepada semangat seseorang gitu. Seseorang saking semangatnya misalnya sholat, terus misalnya sholat tidak hanya isya, itu sholat subuh dilakukan sekarang misalnya gitu. Tidak sah. Jadi gitu. Harus ada waktunya tertentu, itu ada. Nah, ini juga begitu. Artinya bahwa ada batasan waktu di mana disebutkan oleh para ulama, batasannya adalah mulai dari seusai sholat Id. Jadi seusai sholat Id, sehingga kalau disembelih sebelumnya itu tidak sah. Artinya dalam hadis-hadis, hadis-hadis ditegaskan seperti itu, bahwa
Terus berakhirnya itu batas yang disebut para ulama jumhur itu sampai maksimal akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Sehingga sudah yang tidak berkesempatan untuk berkorban pada hari-hari itu ya sudah, berarti mungkin nanti waktu lain di Idul Adha berikutnya. Jadi ada syarat batasan waktu. Yang juga perlu kita perhatikan adalah sebagai bukti bahwa ini lebih merupakan sembelihan ritual ibadah, itu tentang perlakuan hasil sembelihannya itu. Hewan setelah disembelih itu bagaimana kita memperlakukan, memanfaatkan, membagaimanakan itu ada ketentuan. Kalau untuk pemanfaatan itu cukup longgar. Ya. Artinya bahwa yang berkorban dan keluarganya boleh ikut makan, bahkan sunnah, bahkan ada ulama yang mewajibkan mengambil bagian dari itu seseorang ikut makan dari daging hewan kurbannya sendiri. Itu seperti itu. Sehingga kalau panitia kurban ingin sempurna menunaikan amanat, itu memperhatikan dan menengarai setiap hewan kurban yang mereka urus itu, ini milik siapa, itu maksimal sampai bisa mengambilkan bagian untuk pekurbannya supaya tidak salah mengambilkan daging dari pekurban orang lain. Meskipun tetap sah, tidak masalah, tapi ini sunnah. Ya. Itu ada seperti itu. Ada seperti itunya. Jadi ani bahwa ada untuk makannya. Nah, ada kaitannya dengan ini, jadi boleh makan, boleh disimpan di dendeng, boleh dibagi-bagi itu yang terbaik, boleh dihadiahkan kepada orang terkaya sekalipun, itu bebas. Ada hewan kurban terus kemudian dipakai nyate-nyate, nggak masalah. Dipakai reunian tidak masalah. Bahkan termasuk mungkin pekorbannya itu mungkin ini kurban terus besoknya punya walimah untuk nambah daging hidangan walimahan, tidak masalah. Bebas sebebas-bebasnya secara umum, tapi ada ketentuan yang perlu diperhatikan. Tidak boleh ada bagian dari anggota atau dari kurban itu yang dijadikan ongkos jagal dan biaya operasional. Nah, ini biasanya masalah kulit ya Ustaz? Kulit dan juga yang lainnya. Layar, ya. Juga mungkin kepala juga barangkali. Tidak boleh dijadikan ongkos jagal dan biaya operasional. Dan juga tidak boleh dijual. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, itu beliau diperintahkan untuk mengurus. Jadi hewan kurbannya Nabi itu diperintahkan untuk jadi an uqassima, kata beliau, an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha. Aku diperintahkan oleh Nabi untuk membagi setelah disembelih, membagi dagingnya, kulitnya. Itu dan jilalaha itu apa ya, mungkin pelananya begitu, itu untuk para fakir miskin. Wa alla u'tiya fi jazaratiha syai'an minha, dan tidak boleh aku berikan kepada jagalnya sesuatu pun dari bagian kurban itu. Baik, jadi harus diambilkan dari bagian yang lain. Untuk nyembelih bahkan ada riwayat yang mengatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit itu hewan kurbannya, maka berarti dia tidak punya kurban. Tidak ada kurban baginya. Itu seketat itu. Nah, itu perlu kita perhatikan dalam kita menyelenggarakan, khususnya mungkin para panitia. Selain itu ada beberapa ketentuan yang merupakan kesempurnaan, seperti sebaiknya pekorban beli sendiri kalau bisa, atau minimal menyaksikan hewan kurbannya disembelih, atau tadi minimal itu adalah ikut menikmati daging kurbannya. Dan banyak ketentuan yang lainnya. Kita ke penelpon dulu Ustaz. Yang itu semuanya adalah dalam rangka untuk agar supaya ini sebagai ibadah itu sempurna, insyaallah. Baik, kita ke penelpon. Sudah ada Ibu Iva di Rungkut. Assalamualaikum Bu Iva. Ya, silakan Ibu Iva.
Ya. Ya. Mhm. Ya. Baik, terima kasih Bu Iva. Oke. Ini menarik sekali. Kita jawab langsung Ustadz, kemudian nanti kita akan ke penanya yang ada di Masjid Al-Irsyad tentang beliau ini dan keluarga kalau pas hari raya Idul Kurban selalu berkorban Ustadz. Nah ini niatnya biasanya kalau tahun ini untuk ayahnya begitu, tahun depan untuk ibu berikutnya untuk anak begitu, sehingga berganti-ganti niatnya. Apakah benar demikian yang dicontohkan Rasul atau mungkin ada tata cara yang itu sebenarnya tidak demikian begitu ya? Kemudian yang kedua tadi, apakah harus kepala keluarga yang berkurban atau bisa atas nama anaknya atau yang lain begitu? Dan yang ketiga, orang yang berkurban tidak boleh memotong kuku, rambut dan lain-lain, itu sebenarnya seperti apa dasarnya? Iya. Untuk yang apa itu yang terkait dengan yang apa itu yang pertama? Ganti nama setiap tahunnya Ustaz ya? Jadi ini kebiasaan masyarakat ya. Jadi sebetulnya kalau untuk jadi satu keluarga itu adalah bahwa ya apa itu jadi korban seseorang, ini kepala keluarga itu otomatis itu juga menjadi korban bagi seluruh anggota keluarganya yang di bawah tanggungannya, istrinya, semua anaknya berapapun jumlahnya. Itu ketentuannya semuanya disepakati para ulama seperti itu. Dan itu tidak perlu misalnya bahwa ini tadi bahwa ini di atas namakan si A, si B, si C itu dalam konteks ini itu tidak harus, karena sudah otomatis. Artinya bahwa mereka sudah otomatis berkorban satu, kalau memang satu kambing atau satu sapi, itu ya sudah, itu untuk mereka semuanya, tidak harus. Jadi penyebutan ini untuk anak, bahkan mungkin ada anak yang mungkin masih bayi, masih ini, itu formalitas. Hakikatnya yang berkorban itu tetap kepala keluarga itu, dia yang memiliki dana untuk ini. Jadi gitu. Jadi semua keluarga mendapatkan pahala kurban itu ya Ustaz? Pahala dan juga berarti hukumnya juga korban, meskipun mungkin tidak terikat secara khusus dengan hukum-hukum korban. Baik. Jadi insya Allah tidak harus, tidak perlu, itu formalitas saja, itu kebiasaan masyarakat. Hakikatnya yang berkorban ya kepala keluarga dan kemudian ini untuk semua keluarganya. Ya, karena gitu. Mungkin ada yang memahami kalau saya korban kambingnya besar nanti saya kendarai kambingnya. Ya itu kan persepsi masyarakat, anggapan masyarakat saja. Baik, jadi memang tidak harus berganti nama setiap kita berkorban, cukup kepala keluarga dan semua anggota keluarga sudah mendapatkan pahala kurban itu. Kemudian memotong kuku rambut bagaimana Ustadz? Ya memang itu di sini ada dua pendapat ulama. Jadi hadisnya jelas, yang jelas bahwa bagi seseorang yang sudah berniat kurban itu sejak tanggal 1 Zulhijjah, itu sejak hari Rabu kemarin, itu dilarang untuk memotong kukunya, mencukur rambutnya. Jadi ya rambut kepala, ya mungkin ya jenggot, ya kumis dan segala macam itu dilarang semuanya. Itu hadisnya riwayat Imam Muslim dan lain-lain banyak. Jadi man arada minkum ayyudhhiya fala ya'khudh min sya'rihi wa adfarihi syai'an. Barang siapa yang, kalau ada riwayat lain mengatakan idza ra'aitum hilala dzulhijjah, jika sudah tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhi, dan salah seorang di antara kalian itu sudah berniat untuk berkorban, maka janganlah mengambil sesuatu pun dari rambut dan kukunya. Ini ada yang memahami dan saya lebih cenderung kepada pendapat itu. Ini adalah larangan, maksudnya haram. Meskipun kalau dilanggar tidak mempengaruhi sahnya korbannya. Korban tetap sah. Tapi berarti dia telah melanggar.
Tapi ada yang mengatakan ini hukumnya makruh. Baik. Jadi tapi karena hadisnya jelas, saya kira arahnya lebih ke larangan. Insya Allah kita jauhi. Oke. Insya Allah. Sikap kita dalam hal larangan-larangan itu lebih baik kita menjauhinya, begitu Iya. ya Ustaz ya? Tapi kalau untuk ini ya, jadi untuk korban satu kambing untuk satu keluarga, itu hukum ini terikat pada kepala keluarga yang berkorban. Jadi para ulama mengatakan bahwa tidak masalah. Jadi istrinya, anak-anaknya itu karena hakikatnya yang korban ini cuma korban itu untuk mereka semuanya juga. Baik, Ustaz. Yang terikat dengan hukum itu hanya kepala keluarga yang berkorban saja, atau mungkin istrinya korban sendiri juga terikat dengan itu. Iya. Baik, kita ke penelpon satu lagi, Ibu Ida di Dharma Baru. Assalamualaikum. Silakan Ibu Ida. Ya. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke pertanyaan dari mitra muslim yang hadir. Silakan, Bapak. Mengenai kulit, Ustadz. Bapak siapa? Abu Ali. Ya. Mengenai kulit. Kulit. Itu si yang memberi korban tidak berurusan, sudah dia berikan seluruhnya. Tetapi kalau yayasan yang memperjualbelikan kulit itu bagaimana, Ustaz? Ya. Itu satu. Kedua, apakah jenis hewan korban itu sejenis misalnya kijang atau kuda bisa? Bagaimana juga standar umur? Ya. Kuda ya. Baik. Baik. Oke, kita jawab Ustadz. Tadi dari Ibu Ida, mana yang lebih afdal, berkurban melalui panitia kurban atau dilakukan sendiri dan dibagi sendiri? Dua-duanya boleh ya. Kalau untuk bolehnya, untuk sahnya, jadi artinya bahwa disembelih sendiri itu ini hukum asalnya. Karena ini ibadah, maka kalau dilaksanakan sendiri oleh yang berkorban itu hukum asal. Dan dulu juga para sahabat, para tabiin, para ulama itu umumnya itu tidak ada. Jadi tidak ada panitia masjid seperti di kita sekarang, itu tidak ada. Itu baru sekarang ini. Itu dulu rata-rata itu masing-masing. Hanya saja mungkin untuk pelaksanaannya kadang-kadang Nabi karena banyak yang disembelih, maka sebagian disembelih sendiri, sebagian disembelih oleh sahabat yang lainnya, mewakilkan. Jadi secara umum kalau untuk itu dua-duanya sah, dua-duanya boleh. Mana lebih afdal itu relatif, Bu. Relatif. Jadi kaitannya dengan yang tadi kita sebutkan, untuk menjaga ketentuan-ketentuannya itu, selama ketentuan-ketentuannya terjaga dengan baik, syarat-syaratnya dan segala macamnya, itu boleh. Tapi untuk mungkin aspek syiar misalnya, syiarnya lebih kuat mana ketika disembelih di rumah sendiri atau di masjid, semarak syiar itu relatif ya. Nanti juga untuk berbaginya misalnya itu banyak hal, tapi intinya yang jelas disembelih sendiri itu insya Allah bisa, di panitia juga bisa. Nah, tentang mana yang paling afdal itu tidak ada yang mutlak, itu kondisional sifatnya, masing-masing sesuai dengan kondisinya. Insya Allah gitu. Baik. Namun memang disunahkan orang yang berkorban yang Ya, menyembelih seandainya sendiri, ya, ke panitia pun mungkin kalau memang memungkinkan dan dia bisa ya. Artinya memang dia bisa dan pandai menyembelih. Jadi bukan hanya kuat memegang pisaunya. Jadi gitu. Karena kalau bisa hanya sekedar untuk menggerakkan pisau tapi ternyata menyakiti hewan korbannya, ya nggak boleh. Jadi ini bahwa kalau memang pandai menyembelih itu yang lebih baik, kalau tidak diwakilkan lebih baik, insya Allah itu. Baik, itu insya Allah untuk Ibu Ida yang ada di Dharma Baru. Kemudian tadi Pak Abu Ali ya menanyakan tentang penjualan kulit ini bukan individu tetapi yayasan yang menjualnya. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Jadi begini, artinya bahwa terkait dengan menjual kulit ini larangannya itu jumhur. Artinya bahwa mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Untuk mazhab Hanafi, Abu Hanifah itu ada dua riwayat. Ada pendapat beliau membolehkan menjual bebas. Ada yang boleh menjual tapi dengan hanya sistem barter, bukan dengan uang. Oke, kita fokus pada jumhur ulama yang ini yang kita ikuti, bahwa sampai ada hadis tadi disebutkan bahwa
man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Itu. Nah, dari situ kemudian tidak boleh. Nah, larangan menyembelih itu ini terkait dengan prosesi penyembelihan kurban, sehingga tertuju kepada pekurban. Larangannya yang pertama. Yang kedua, kalau kurbannya diwakilkan, diserahkan kepada panitia, maka juga tertuju kepada panitia sebagai wakil pekurban. Jadi gitu. Karena panitia kan wakil pekurban dia. Dan wakil itu terikat dengan hukum-hukum yang mengikat yang diwakili. Itu sepakat kaidahnya. Ya. Jadi gitu. Apa yang boleh bagi yang diwakili boleh untuk wakil. Apa yang tidak boleh untuk wakil. Jadi gitu. Nah, adapun kulit atau apapun setelah diserahkan kepada penerimanya sudah nggak ada urusan. Sudah selesai. Penerimanya mau dijual, mau dimakan sendiri, mau dihadiahkan, mau dibagi-bagi lagi, itu bebas. Nah, di sini nanti babnya, kalau saya secara pribadi, jadi Ari bahwa dalam apa sebetulnya bisa, saya punya materi singkat tentang cara memperlakukan kulit hewan kurban. Jadi salah satunya, jadi ada 3 opsi bahwa panitia setelah selesai semua dikuliti, kulit terkumpul, itu mendata siapa penerimanya, si A, si B, si C, 30 orang sesuai dengan jumlah kulit. Jadi gitu. Dan ini tidak, saya berpendapat tidak hanya untuk perorangan, bisa untuk yayasan, bisa untuk lembaga, bisa untuk sekolah, bisa untuk panti, bisa untuk masjid. Ya. Jadi gitu. Nah, itu diserahkan kepada penerimanya setelah itu bebas mau dijual, mau dijadikan cecek. Itu yang penting termanfaatkan, jangan dibuang. Itu. Nah, yang pertama dibagikan kepada penerimanya, mereka bertasarruf atau memperlakukan terserah mereka. Atau yang kedua, itu bahwa data tadi itu dibawa, kemudian didatangi para penerima, ini mau menerima kulit atau mau dibantu dijualkan. Oh, tolong jualkan, sehingga dijualkan sebagai wakil penerima, sudah bukan sebagai wakil pekorban. Nah, yang ketiga, saya bahkan melihat kalau untuk kita datangi satu persatu minta izin itu sangat rumit sekali. Insya Allah rata-rata kita tahu bahwa yang akan kita bagi kulitnya, mereka itu juga akan menjualnya. Sehingga meskipun tanpa kita minta izin, itu termasuk yang dalam kategori ulima ridhahu, jadi keridhaannya sudah diketahui secara umum. Itu yang penting panitia mendata semua penerima, perorangan, yayasan, lembaga atau apapun, didata semuanya. Setelah didata diserahkan kepada pihak tertentu, 1, 2, 3 orang, ini sebagai wakil penerima. Siapa penerima itu? Ini daftarnya. Nah, wakil penerima yang datanya sudah ada dicatat semuanya itu, dia boleh menjualkan, sudah bukan sebagai wakil pekorban, tapi sebagai wakil penerima. Setelah itu kemudian diserahkan kepada masing-masing. Insya Allah itu. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan, kalau yayasannya itu dalam posisinya sebagai penerima atau wakil penerima, boleh. Tapi kalau masih sebagai wakil pekorban, tidak boleh. Insya Allah begitu. Baik, itu tata cara penyikapan terhadap kulit. Nanti kurang jelasnya bisa diskusi lebih khusus ya. Oke, sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini sudah ada yang menunggu, Pak Taufikur Rahman dari penelpon Surabaya. Assalamualaikum Pak Taufikur Rahman. Silakan Pak Taufik. Ya, rupanya masih terputus, bisa dicoba kembali. Ya, tadi pertanyaan kedua belum terjawab Pak ya. Silakan. Menyambung apa yang disampaikan oleh Ustaz Mudofar tadi, masalah kulit Ustaz ya. Kita di Masjid Al-Irsyad ini terima sapi dan juga kambing. Kita tahu bahwa harga kulit sapi itu jauh lebih mahal daripada harga kulit kambing. Mungkin bisa sampai 30-40
kali lipat harganya. Kalau misalkan kita memberikan seseorang, satu kita berikan kulit kambing, yang satu kita berikan kulit sapi, kita takut ini kok tidak adil begitu. Apa boleh misalkan satu kulit sapi itu setelah sudah kita rencanakan, kita jual, kemudian kita bagikan kepada beberapa orang, satu kulit sapi. Atau harus kita serahkan satu kulit sapi. Itu sudah, kalau misalkan dia dapat, ya sudah, itu nasibnya dia. Gimana Ustaz? Ya, baik. Terima kasih. Baik, insyaallah. Ya, sebelum kita jawab, atau kita lanjutkan Ustaz, masih terkait kulit ini ya. Iya. Yaitu kulit sapi itu kan mahal Ustaz. Kalau kita jual kemudian kita berikan kepada satu orang atau boleh dibagi-bagi ke beberapa orang Ustaz? Iya. Jadi ini kalau sudah ibadah ya, kalau sudah ritual ibadah itu ini ada dalil atau tidak ada dalil. Jadi kita tidak bisa main logika. Jadi kalau saja bukan karena ada larangan menjual, bebas kita jual. Para ulama mengatakan tidak boleh dijual meskipun setelah itu untuk disedekahkan. Jadi gitu. Karena apa? Nasnya begitu. Masalahnya gitu. Ini nasnya. Nah, sehingga di sini kita terikat dengan itu. Nah, sehingga selama tidak ada atau tidak masuk dalam konteks larangan, itu saya kembali kepada kelonggaran tadi. Jadi, nah sehingga misalnya sebagai contoh tadi, boleh nggak misalnya apa itu jadi kita kan kalau mau kita serahkan kulit kan sudah sepakat semua kan. Nah kulit sapi ini kalau untuk kambing satu orang, tapi kalau sapi misalnya untuk berapa orang biasanya? Kalau perbandingan kulit kambing 7 ya. 7 ya. Apa itu enggak perbandingan dengan secara harga misalnya dengan kulit perbandingan kulit ini? Gimana? 30 kali lipat Ustaz. Jadi bisa buat 30 orang ya Pak ya? Bisa. Nah, misalnya begitu. Artinya bahwa oke, bisa nggak misalnya kita akan serahkan dalam bentuk kulit untuk 30 orang. Orangnya kita panggil, Pak, Bu, ini bagian Bapak Ibu, ini kulit ini tapi untuk 30 orang. Silahkan mau diapakan. Jadi mau dikeringkan untuk nanti untuk hamparan apa silahkan. Boleh nggak itu? Boleh. Jadi gitu. Boleh diserahkan kepada satu orang, kepada 3 orang, kepada 4 orang, kalau dalam bentuk kulit. Nah, ini yang saya katakan bahwa, nah kalau itu kan teknisnya memang tidak mudah. Sehingga yang jelas kemudian kalau kita serahkan mereka akan kerepotan untuk toh akhirnya akan dijual. Nah itu kita bantu. Jadi insya Allah bisa dengan cara kita bantu, tapi itu tadi ada formalitas. Jangan langsung kita jual dulu sebelum jelas siapa penerimanya. Berarti di sini posisi kulit masih berhubungan dengan pekurban. Belum menjadi wakil penerima ya Ustaz ya panitia. Jadi gitu. Jadi kita bahwa saat menjualnya itu sudah lepas dari pekurban. Jadi serahkan, nah itu dengan cara insya Allah kita data. Ya. Jadi ini loh datanya, kulit ini untuk si A, si B, si C, si D sudah jelas penerimanya. Setelah itu kita jual insya Allah ini sudah sebagai wakil penerima, sudah bukan sebagai wakil pekorban lagi. Ya, ada teknis. Jadi insya Allah itu teknis memang formalitas. Kalau sudah dalam masalah ritual, dalam masalah syariat itu formalitas penting sekali. Oke Ustaz. Iya. Kita ke penelpon lagi. Ibu Siti di Sidoarjo. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Iya, silakan Ibu. Baik. Ya. Terima kasih Bu Siti. Kita akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi ada satu pertanyaan dari tentang ini Ustadz.
berkurban dengan kuda. Kemudian Ya. juga ada batasan umurnya. Ada nggak dalil yang menjelaskan? Tadi ke kita arah sana? sebutkan bahwa jadi para ulama itu sepakat ya bahwa yang boleh dan sah sebagai korban itu hanya 3, itu jenis hewan, yang itu jenis hewan ternak. Dalam bahasa Arabnya, bahasa Quran itu bahimatul an'am. Itu sepakat, dan itu 3 jenis, yaitu onta, sapi, dan kambing, itu sepakat. Artinya bahwa wallahualam sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan satu ulama pun yang membolehkan selain itu di luar itu. Insya Allah. Jadi berarti ya termasuk kuda atau apa yang lainnya itu tidak boleh sebagai korban, tidak Kerbau, sah sebagai Ustaz, korban. kalau Ya. kerbau termasuk Ya tadi, bahimatul an'am? kalau kerbau para ulama memasukkan jenis sapi. Jadi kerbau itu dimasukkan jenis sapi, Ya, sehingga masuk ke sana. oke. Kalau kuda kan jelas beda, Betul. bukan? Ya. Jadi bebek tidak termasuk, Pak ya? Iya. Ya, kemudian tadi Bu Siti di Sidoarjo. Ini niatnya untuk akikah, Ustaz, tetapi didaftarkan ke panitia, misalkan datang ke Al-Irsyad bawa 4 kambing, Ya. masuk di data kurban atas nama si fulan. Ini bagaimana, Ustaz, status ibadahnya nih? Secara umum tidak masalah ya, artinya bahwa ya meskipun sebetulnya tidak harus seperti itu, artinya bahwa akikah itu ya tetap yang terbaik itu dilaksanakan untuk mereka, disembelih sendiri selama sendiri, tapi mau diserahkan kalau batas sahnya bolehnya boleh. Jadi karena bahwa ini yang berniat, yang terpenting itu adalah yang melakukan pemiliknya. Jadi kita bahwa yang menyembelih itu nyangka ini korban, itu insya Allah nggak masalah. Itu niat yang menyerahkan itu. Jadi untuk niat itu bukan waktu nyembelihnya, sejak belinya. Jadi sejak belinya itu niatnya ini untuk sudah. Kalau sudah diniatkan ini sebagai persembahan korban, itu sudah harus diperlakukan seperti korban itu. Nah, itu niatnya memang belinya dia untuk akikah. Ya. Meskipun yang nyembelih itu nyangka ini korban, nggak ngaruh. Jadi kembali nggak kepada berpengaruh niat secara umum, ya. orang yang berakikah tadi. Yang ya, berakikah Ustaz, ya? tadi, sehingga insya Allah tetap sah dan boleh saja, karena pembagiannya insya Allah tidak masalah, hukumnya sama persis. Baik, insya Iya. Allah itu. Oke, di sini sudah ada yang menunggu juga. Kita ke penelpon dulu, Pak. Habis itu kita ke jenengan. Pak Agus di Gria Bayangkara. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Iya. Ya. Dibagi apa? Oke, dagingnya dibagikan secara merata baik ke muslim maupun non muslim gitu, Ustaz. Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita akan jawab. Selanjutnya silakan. Oke, ke sana dulu ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. wabarakatuh. Saya Pak Mujayari menanyakan gini Pak, bagaimana seandainya saya ini kurban ya, biasanya yang menyembelih itu minta kulitnya atau minta kepalanya, gitu. Ya. Yang kedua, saya berkorban langsung bayar untuk menyembelih sama beteti itu Pak, Ya. untuk beteti aja itu. Mantap. Langsung saya bayar berapa gitu. Kemudian yang ketiga, saya menyembelih bukan di tempat saya. Katakanlah saya ada di satu tempat ya, tapi saya tidak menyembelih di situ, di tempat lain. Maksud saya supaya tidak terganggu waktu proses beteti dan sebagainya itu. Ya. Oh, di Apa tempat itu? tersembunyi ya, Pak? Iya, Aha. tempat tersembunyi. Gitu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke bagian depan ada Bapak yang pakai baju takwa coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Abdullah Baraja. Ya. Ada pertanyaan, umpamanya satu perusahaan pada hari-hari Idul Adha ini membagikan hak kurban ini kepada 7 orang pegawainya untuk satu sapi. Ya. Bagaimana supaya masing-masing yang diberi hak itu bisa mendapatkan fadilah kurbannya? Oh, ya. Jadi
perusahaan memberikan sapi ini kepada karyawan ya Pak ya? 7 orang karyawan. 7 orang karyawan. Dan masing-masing diniati sebagai korban untuk masing-masing dari 7 orang itu. Baik. Oke, itu saja Pak Abdullah Baraja. Oke, kita akan jawab. Mau bertanya satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Abdurrahman Bawazir. Ya. Saya mohon penjelasan masalah penjualan kulit tadi, Pak. Iya. Karena kebiasaan setiap tahun di yayasan ini saya kurang jelas betul masalah kulit tersebut. Apakah kulit tersebut dikumpulkan semua, dijual, dibagi atau bagaimana? Yang sah itu yang sebetulnya bagaimana, Pak? Menurut pandangan Islam itu apakah seperti yang Ustaz tadi jelaskan tadi dibagi untuk sekian orang? Menurut saya agak rumit ya. Tapi kalau misalnya sekarang Pak Panitia sudah kita ikhlaskan sebagai wakil saya untuk menerima kurban saya termasuk kulitnya, dan kulit itu dikumpulkan semuanya, dijual serentak, kemudian dibagi sesuai dengan jumlah penerimanya berapa. Setiap satu kulit misalnya 20 orang. Jadi kita bagi untuk sekian kulit itu 20 kali sekian kulit. Apakah itu lebih jelas atau bagaimana? Saya minta penjelasan yang detail karena masalah ini setiap tahun selalu dibicarakan Pak masalah ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang masalah kulit ini dimanapun sering menjadi permasalahan ya Pak ya. Mudah-mudahan malam ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita dan itu bisa menjadi solusi permasalahan dalam mengelola kulit. Tadi kita ke pertanyaan Pak Agus ya di perumahan Bayangkara. Di satu perumahan itu sangat heterogen Ustadz, bukan hanya muslim saja. Kemudian ketika musim-musim berkurban, dagingnya dibagikan secara merata. Bagaimana Ustadz? Insya Allah nggak masalah ya. Jadi artinya bahwa seperti yang tadi kita sebutkan bahwa selain yang ada ketentuannya secara tekstual, sekali lagi ini ritual ibadah. Kalau sudah ritual ibadah ini ada tuntunannya atau tidak? Ada nasnya atau tidak? Ada sabdanya atau tidak? Sehingga ketika tidak termasuk, tadi kita katakan mengapa tidak boleh dijual? Karena ada larangan dari Nabi. Mengapa tidak boleh kita jadikan sebagai ongkos jagal? Karena ada larangan dari Nabi. Jadi gitu. Nah, yang tidak ada larangannya berarti boleh, termasuk kita dibagi rata kepada keluarga besar pekurbannya, tetangganya, kaya, miskin, besar, kecil, anak-anak, termasuk diantaranya adalah muslim non muslim. Itu insya Allah karena tidak ada dalil yang mengarahkan hanya untuk ini untuk itu. Baik. Yang tidak ada insya Allah longgar, dan apalagi kalau itu bisa menjadi salah satu sarana ibadah insya Allah, sarana dakwah, tentu akan lebih bagus insya Allah begitu. Fleksibel untuk masalah pembagian ya Ustadz. Ya. Boleh kepada muslim dan non muslim, kaya, miskin, semuanya boleh. Beda dengan hukum zakat di sini Ustadz. Beda. Kemudian tadi Pak Mujayani ya, Pak Mujayani, jenengan seorang jagal nih Pak rupanya. Ya, pertama Ustadz, ketika berkurban biasanya para jagal ini minta duluan Ustadz. Saya minta kepala dan kulit. Nah, ini bagaimana menyikapinya juga susah. Ada yang kedua, panitia mensiasati. Jadi ketika para pekurban datang menyerahkan hewan kurbannya, mereka suruh bayar uang ongkos jagalnya juga nih Ustadz. Biasanya mungkin tambah 100.000. Misalkan seperti itu bagaimana? Dan ketiga, menyembelih di tempat yang tertutup, bukan disaksikan oleh khalayak. Bagaimana Ustadz? Baik, untuk yang pertama adalah terkait dengan minta ya, artinya bahwa secara umum itu yang tadi kita sebutkan bahwa jadi bab ini untuk perlakuan dan pemanfaatan dagingnya atau apapun itu selama tidak ada larangan itu insya Allah semua boleh. Artinya pekorbannya minta A, B, C, D ini boleh secara syar'i. Siapa minta itu. Nah, babnya itu maslahat atau tidak, nimbulkan fitnah atau tidak, pantas atau tidak, itu babnya di situ nanti. Terus panitianya mau ngasih atau enggak, itu bab lain itu nanti. Tapi aslinya boleh. Nah, tapi di sini yang perlu kita inikan bahwa mintanya itu ini bukan sebagai ongkos. Kalau itu sebagai ongkos, ada jagal-jagal itu yang mau menyembelih
tidak mau dikasih duit sebagai ongkosnya, enggak, saya enggak mau dibayar tapi saya mau kulitnya. Kulitnya jadi ongkos bagi dia, ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Itu karena hadisnya begitu. Karena dalil dari sononya begitu. Ini ibadah. Jadi gitu. Bahwa nanti setelah kita kasih ongkos, ongkosnya sudah lebih-lebih, terus kita tambahi kulit, tambahi kepala, itu bagus. Dia minta dan ternyata ini masih banyak lebihannya, nggak masalah. Tapi tidak sebagai ongkos dan biaya operasional. Jadi insya Allah begitu, iya. Boleh, yang terpenting bukan sebagai ongkos, begitu insya Allah ya Ustaz? Gitu. Ini Al Irsyad perlu menyiapkan jagal-jagal Islam nih Pak ya. Baik. Sehingga nggak minta kulitnya gitu. Kemudian yang kedua, bayar administrasi penyembelihan Ustadz. Ya itu lebih afdal ya, artinya bahwa karena mengapa selama ini banyak panitia yang kemudian menjadikan kulitnya, kepalanya sebagai ongkos itu karena tidak ada kas khusus dan dari pekorban hanya nyerahkan kambing, sapi. Ya. Nah, kalau untuk sempurnanya yaitu tadi, agar supaya aman, betul-betul tidak terkurangi kulitnya dan segala macamnya, kurbannya sempurna, yang terbaik memang ongkos dan biaya operasional dibebankan kepada pekorban. Okay. Kalau tidak, panitia yang menerima untuk mengurus kurbannya masyarakat harus punya kas khusus yang untuk biaya operasional. Tidak diambilkan dari bagian daging kurban tadi itu. Ya. Insya Allah begitu. Itu cara yang solutif Pak ya, Insya Allah. sehingga ibadah kurbannya semakin sempurna. Justru seperti itu yang terbaik. Ya. Kemudian tentang menyembelih di tempat yang tersendiri Ustadz. Ini apa ada sunahnya kalau menyembelih memang harus disaksikan orang banyak? Tidak ada, tidak. Jadi artinya bahwa di sini yang kita maksudkan tadi syiar itu secara umum ya. Artinya bahwa bukan kok mohon maaf, beda dengan pelaksanaan kisos harus disaksikan gitu. Enggak. Ya. Jadi ini bukan. Jadi apa itu? Ini adalah ibadah yang seandainya disembelih sendiri tempat tersembunyi pun itu sah kalau untuk sahnya. Tapi tadi semangat menampakkan kalau untuk syiar itu, kalau tidak, ini kok nggak ada kurban di sini ya, tidak ada sembelihan di sini. Kayak contoh misalnya, ini kan sekarang sudah banyak yang mengkornetkan kurban. Ini kalau nanti semua kurban dikornetkan akan terpusat. Seandainya pekorban penduduk Surabaya dikornetkan semuanya, itu di masjid-masjid, di rumah-rumah nggak ada korban, syiar korban hilang. Terpusat di satu tempat, ribuan ada sembelihan, tapi orang pahamnya, ini jagal, bukan syiar korbannya hilang. Ya itu perlu kita perhatikan. Meskipun untuk menyimpan dagingnya, dikalengkan, dibagikan kapan saja boleh. Oke. Ya insya Allah gitu. Ya, jadi tidak masalah. Beda dengan kisos yang harus disaksikan. Kalau ibadah kurban mungkin karena ini ribut bukan kisos, ya? Banyak orang ya Ustadz ya. Baik, kemudian Pak Abdullah Baraja, ini perusahaan bersedekah mungkin kalau saya membahasakan, bersedekah kepada 7 karyawan supaya mereka bisa berkorban di hari raya kurban itu Ustadz. Ini bagaimana supaya mereka mendapat fadilah dari ibadah kurban ya, itu? Intinya itu seperti hadiah ya, seperti hadiah hibah. Artinya bahwa ada seseorang diberi dalam bentuk sapi atau kambing, dia tidak punya, terus ada yang ngasih kambing. Ini untuk korban kalau mau korban. Jadi gitu. Ya sudah, artinya diberi hadiah kurban oleh orang lain, baik dalam bentuk hewannya atau biayanya, yaitu sah. Karena setelah itu kan sudah menjadi milik dia, karena sudah dia milikkan. Yang tidak jelas itu kalau tidak dialamatkan, jadi udah nggak tahu kok perusahaan itu ngambil dari kasnya atas nama perusahaan, dikirim ke masjid mana, korban sapi. Nah ini yang tidak jelas. Iya, dialamatkan sebagai korban mereka, justru itu yang terbaik. Jadi pahala kurban itu. Iya. Jadi 7 orang untuk dengan sapi, 7 orang atau kurang dari 7 orang. Kalau lebih tidak boleh. Insyaallah itu. Harus jelas jadi nama si secara fulan-fulan hadiah. tadi. Jadi hadiah kurban dari orang lain. Baik. Itu tetap sah. Jadi pahalanya kalau perusahaan mendapatkan pahala hadiah tadi itu dan 7 orang tadi mendapatkan pahala kurbannya insyaallah itu. Baik. Itu insyaallah untuk Pak Abdullah. Kemudian Pak Abdurrahman tentang lebih jelas lagi Ustadz tentang penjualan kulit tadi Ustadz. Iya, jadi seperti yang tadi kita sebutkan bahwa pertama ya seperti ada khilafiyah, tapi kita fokus pada pendapat jumhur bahwa kulit itu dilarang dijual.
Siapa yang dilarang? Teknisnya yang lebih enggak, supaya jelas. Siapa yang dilarang? Yang dilarang itu pekorbannya. Untuk apapun hasil penjualannya, dibagi, dihadiahkan, disumbangkan ke masjid, itu teksnya dilarang pekorban. Jadi gitu. Kalau diserahkan kepada penerimanya, itu bebas. Dia mau apakan, dibuat apa saja. Jadi mau dijual, mau dimakan, mau segala macam, dihadiahkan, itu bebas. Yang terikat dengan hukum dilarang menjual itu pekorban. Nah, untuk yang berkorban sendirinya boleh sendiri, selesai. Tapi yang jadi masalah ini pekorbannya nyerahkan ke panitia. Nah, ini saya katakan bahwa nyerahkan ini nyerahkan penyelenggaraan pelaksanaan sembelihan. Bukan nyerahkan hewan untuk terserah diapakan oleh, enggak. Jadi gitu. Karena seandainya diserahkan begitu saja, kalau sama panitia dijual kambingnya gimana? Setuju enggak? Iya. Tidak. Jadi ini di sini akad perwakilannya itu adalah untuk diwakili menyembelih dan menyelenggarakannya. Posisi panitia wakil pekorban. Dalam ketentuan hukum syariat, wakil itu terikat dengan semua hukum yang mengikat yang diwakili. Jadi yang wajib bagi yang diwakili wajib bagi wakil, yang haram bagi yang diwakili haram bagi wakil, yang terlarang bagi yang wakil. Nah, kalau pekorban dilarang menjual, wakil pun dilarang. Ini ritualnya itu. Jadi gitu. Nah, sehingga tugasnya sampai menyerahkan kepada penerima. Penerimanya siapa? Siapa saja. Jadi gitu. Mau diserahkan ke pekorban, boleh. Jadi gitu. Mau diserahkan. Tapi kalau pekorban yang menerimanya, ini lain. Itu nggak boleh tadi itu. Nggak boleh menjualnya karena dia posisinya sebagai pekorban. Diserahkan kepada perorangan. Yang tadi saya katakan, kepada perorangan, kepada lembaga, kepada panti, kepada yayasan. Itu nah, diserahkan kepada mereka sudah jelas ini loh, data yang akan kita bagi kulit, kulitnya masih ada. Nah, setelah itu diserahkan kepada satu pihak, 1, 2, 3 orang untuk ngurus kulit ini, silahkan. Ini bagikan kepada penerimanya, ini datanya semuanya. Jadi gitu. Nah, cuman karena semuanya tahu bahwa penerima semuanya itu nanti menerima kulit juga akan dijual. Nah, ini penerima yang diwakili ini, yang diserahi data ini sudah sebagai wakil penerima itu boleh menjualkan. Nah, saya katakan ini formalitas. Tapi dalam syariat, dalam ibadah, formalitas penting. Akad nikah itu zawajtu dan qabiltu itu formalitas. Tapi itu bisa mengubah yang haram jadi halal. Jadi gitu. Yang maksiat menjadi taat dan ibadah. Insya Allah itu ciri ibadah dan syariat. Baik. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Ya. Oke. Ada yang masih ingin bertanya lagi? Satu kesempatan. Baik, silakan. Kemudian dari ibu-ibu, panitia bisa menanyakan apakah ada pertanyaan melalui tulisan. Boleh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, kalau kurban tapi dengan uang pinjaman itu gimana hukumnya? Baik. Dengan apa? Uang pinjaman Ustaz. Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon satu lagi, Pak Husaini di Simo. Assalamualaikum Pak Husaini. Silakan Pak Husaini. Oke, terputus. Baik, kita jawab dulu Ustaz tentang bagaimana hukumnya kita berkurban dengan uang pinjaman Ustaz. Bolehnya boleh. Babnya nanti tinggal afdal tidak afdal gitu saja. Itu nanti kembali kepada kemampuan kita. Jadi secara umum itu kan para ulama menyebutkan, jumhur mengatakan ibadah kurban itu memang amal istimewa, hukumnya sunnah muakkadah. Tapi tentu bagi yang memiliki keleluasaan. Nah itu kalau sifatnya yang bersangkutan yakin insya Allah
dalam waktu 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan itu tahu kemampuannya, cuman saat ini sedang nggak ada. Tapi saya ingin berkorban, pinjam, insya Allah bagus, ya tidak masalah. Jadi bolehnya boleh, sahnya sah, sama sebagaimana orang utang untuk haji, untuk umrah itu, untuk bolehnya boleh, sahnya sah, tapi masalah afdal tidak afdal terkait dengan apakah dia maksakan diri atau tidak, apakah ada dampak negatif, madarat atau tidak, nah itu nanti. Tapi untuk praktek ibadahnya insya Allah sah dan diterima. Baik. Insya Allah gitu. Yang penting tidak menyulitkan orang yang beribadah itu, Pak, ya. Iya. Baik Ustadz, kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin pada tataran kesimpulan apa yang sudah kita bahas. Baik, secara umum yang seperti yang tadi kita sebutkan bahwa dalam syariat kurban ini ada 3 aspek, ada 3 sisi. Sisi ritual ibadah itu esensinya, itu substansinya, itu hakikatnya, itu intinya. Maka mari yang berkorban niatkan untuk itu. Jadi niatkan untuk itu. Jadi niatkan ini adalah ibadah saya seperti salat, puasa, haji. Itu adalah persembahan untuk Allah Ta'ala. Jadi itu insya Allah itu. Yang kedua adalah sisi syiar ya. Semua yang kita lakukan dalam konteks Idul Adha itu adalah untuk syiar Islam, untuk syiar tauhid, untuk syiar akidah. Jadi kita tampakkan, kita tonjolkan. Yang ketiga adalah ada aspek sosialnya. Itu memang bebas dalam kita memanfaatkan dan mengalokasikan hasil kurban, tapi tentu yang terbaik adalah yang lebih tinggi nilai nilai keberdayaannya. Jadi semakin kita berikan kepada yang lebih membutuhkan, tentu semakin baik. Tapi itu tadi, jangan sampai kemudian kita mengabaikan bahwa yang terpenting, yang teristimewa dan yang paling utama dari ibadah korban adalah dia sebagai ritual ibadah. Maka perhatikan syarat-syaratnya, perhatian ketentuan-ketentuannya, perhatian tata caranya. Karena kalau sampai kita tidak memperhatikan itu, meskipun hewannya halal kita makan, tapi bisa jadi tidak sah dan kita tidak mendapatkan keutamaan ibadah korban sebagaimana yang dijanjikan. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk melaksanakan seluruh rangkaian amal ibadah selama bulan bulan suci Dzulhijjah ini, khususnya 10 hari pertama Dzulhijjah ini, dan diantaranya dalam rangka melaksanakan ibadah korban dengan sesempurna mungkin, sebaik mungkin, sebagai bentuk deklarasi dan perwujudan tauhid dan iman kita kepada Allah SWT, yang insya Allah akan semakin menguatkan iman kita, meningkatkan takwa kita, dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.